Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alifa dengan NIM 430402300036, mahasiswa Psikologi Islam kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai tes DAT, GATB, dan FACT pada mata kuliah tes minat bakat. Oke, yang pertama ada tes DAT atau singkatan dari Differential Aptitude Test. Tes DAT ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui bakat atau kemampuan seseorang di berbagai bidang seperti kemampuan angka atau matematika, kemudian penalaran, bahasa, hingga kemampuan mekanik. Jadi, lewat tes ini tuh kita bisa tahu kita tuh lebih cocoknya di bidang apa gitu. Tes ini banyak dipakai di sekolah atau lembaga psikologi untuk membantu siswa atau orang yang ingin tahu kemana minat dan bakat mereka. Seperti apakah lebih cocok di bidang teknik, di bidang bahasa, atau administrasi. Untuk tes ini sendiri itu dikembangkan oleh George K. Binet, kemudian ada Harold G. Sister, dan Alexander G. Westman, yaitu pada tahun sekitar 1947 di Amerika Serikat. Untuk tes DAT ini tuh memiliki 8 aspek utama yang diukur. Yang pertama yaitu ada verbal reasoning atau penalaran verbal, yaitu mengukur kemampuan memahami dan menganalisis kata atau kalimat. Kemudian yang kedua yaitu ada numeric ability atau kemampuan angka, yaitu mengukur kemampuan menghitung dan memahami angka. Yang ketiga ada abstract reasoning, yaitu penalaran abstrak. Ini mengukur kemampuan memecahkan masalah. Kemudian ada relation atau hubungan spasial atau ruang, yaitu mengukur kemampuan membayangkan bentuk dalam ruang 3D. Kemudian ada mechanical reasoning atau penalaran mekanikal, yaitu mengukur pemahaman tentang prinsip dasar mesin dan alat. Kemudian yang keenam ada clerical speed actuary atau kecepatan dan keakuratan klerikal, yaitu mengukur kecepatan dan ketepatan dalam memeriksa data seperti angka dan huruf. Kemudian ada yang ketujuh language usage bagian 1, atau ini fokus pada spelling, yaitu mengukur kemampuan ketepatan dalam mengeja kata. Kemudian yang terakhir yaitu ada language usage bagian 2, yaitu berfokus pada penggunaan bahasa, yaitu mengukur kemampuan dalam memahami kata bahasa yang baik dan yang kurang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada tes GATB atau singkatan dari General Aptitude Test Battery. Tes ini tuh adalah kumpulan tes yang mengukur banyak kemampuan umum seperti kemampuan verbal, numerik, kecepatan tangan, ketelitian, dan lain-lain. Jadi ini tuh semacam paket tes yang cukup lengkap. Nah, biasanya GATB itu dipakai untuk membantu menetapkan orang di pekerjaan yang sesuai. Misalnya, apakah seseorang itu cocok kerja di bidang teknis, administrasi, atau produksi pabrik. Misalnya, untuk tes ini tuh dikembangkan oleh United States Employment Service di Amerika Serikat sekitar tahun 1947 juga. Oke, untuk tes GATB itu juga memiliki 9 aspek utama yang diukur. Untuk yang pertama yaitu ada General Intelligence atau kecerdasan umum. Ini tuh mengukur kemampuan umum untuk memahami
masalah secara keseluruhan. Yang kedua ada verbal aptitude atau bakat verbal, yaitu kemampuan memahami kata dan konsep verbal. Kemudian yang ketiga ada numerical aptitude atau bakat numerik, yaitu kemampuan berhitung dan memahami angka. Kemudian yang keempat ada spatial aptitude atau bakat ruang. Ini tuh mengukur kemampuan melihat hubungan antara benda dan ruang. Kemudian yang kelima itu ada form perception atau persepsi bentuk. Nah, ini tuh mengukur kemampuan membedakan detail kecil dan akurat dalam bentuk. Kemudian yang keenam itu ada clerical perception atau persepsi administrasi, yaitu mengukur kemampuan memeriksa dokumen, angka, dan huruf secara cepat dan tepat. Kemudian ada motor coordination atau koordinasi motorik. Ini tuh mengukur kemampuan mengkoordinasikan mata dan tangan dengan baik. Kemudian ada finger dexterity atau kelincahan jari. Itu mengukur kemampuan jari bergerak cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir ada itu kelincahan manual, yaitu kemampuan tangan dalam mengerjakan tugas fisik seperti merakit benda. Oke, yang terakhir itu ada tes FACT atau singkatan dari Faculty Aptitude and Classification Test. Tes ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan atau potensi seseorang di bidang akademik dan pekerjaan. Sama seperti dua tes sebelumnya, tes ini tuh membantu orang tahu bidang apa sih yang sesuai dengan dirinya. FACT ini sering dipakai di sekolah atau perusahaan di Indonesia untuk bantu menentukan potensi atau minat kerja seseorang. Nah, fokus tes FACT ini tuh pada bakat dasar yang sering dipakai dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Oke, tes FACT ini tuh dikembangkan oleh Dr. Randus Munandir dan tim psikolog Indonesia. Jadi, alat tes ini tuh dibuat di Indonesia. Sama seperti sebenarnya tes FACT ini tuh memiliki kesamaan dengan dua tes sebelumnya itu, cuman tes FACT ini tuh dibuat di Indonesia, sementara dua tes yang tadi itu dibuat di luar negeri atau di Amerika gitu. Kemudian untuk kesimpulannya, tes DAT, GATB, dan FACT itu adalah tes minat dan bakat yang digunakan untuk mengukur potensi seseorang dalam berbagai aspek seperti kemampuan verbal, numerik, spasial, mekanik, penalaran, dan ketelitian. Ketiga tes ini tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama digunakan untuk mencari tahu bakat dan potensi seseorang agar bisa diarahkan ke jalur pendidikan atau pekerjaan yang paling sesuai. Ketiganya hanya berbeda dalam sejarah dan caranya saja. DAT dan GATB itu dari luar negeri, sedangkan FACT itu dikembangkan atau dibuat di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.